Menurut cerita Rasulullah, Tamim kala itu sedang menaiki perahu bersama dengan 30 orang laki-laki dari suku Juzam dan Laham. Gelombang laut yang kencang membuat rombongan mereka singgah di suatu pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini wahai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jassasah itu?" Makhluk itu berkata, "Wahai kalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena dia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, dia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya, dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku siapa kalian sebenarnya." Tamim dan kawanannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan perahu. Kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Wahai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan. Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian. Apakah dia telah berbuah?" Kami menjawab, "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Dia lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Thobariyah. Apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu berkata, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi. Apa yang telah dia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Mekah dan menetap di kota Yathrib atau Madinah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?" "Ya, dia selalu dimusuhi oleh orang Arab." Laki-laki itu terus bertanya, "Bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka?" Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya, hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal ini pun menjelaskan mengapa dia mengetahui tentang masa yang akan datang. Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang baiklah, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal, dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu aku akan menjelajahi dunia hingga tak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Mekah dan Thaiban atau Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku ingin memasuki salah satunya, maka ada malaikat yang menghadangku dan siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu, di setiap penjuru kota Makkah dan Madinah ada beberapa malaikat yang menjaganya.